Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah minggu pada tanggal 6 Maret 2022 atau Minggu Infokapit, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, topik khotbah minggu kita pada saat ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tentu bahwa orang yang berseru kepada Tuhan adalah yaitu orang yang percaya di hati dan percaya juga dalam tindakan dan perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. Ada dua kata kunci dalam firman ini, yaitu mulut dan hati. Terkadang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini berbeda mulut dan hati. Apa yang dikatakan mulut berbeda dari apa yang dikatakan hati. Mulut bisa berbicara manis, tetapi dalam hatinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa juga bahwa mulut kasar, tetapi hatinya lembut. Tetapi di dalam firman Tuhan ini adalah orang yang berseru, yang dimaksudkan dalam firman ini adalah bahwa mulut dan hati selaras. Mulut dan hati itu sama, tidak ada perbedaan. Kalau dia berbeda, mulut dan hati berbeda, berarti itu adalah orang yang munafik. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa firman itu dikatakan dekat kepadamu, yaitu di dalam hati dan mulut. Firman yang dekat di hati atau firman yang di dalam hati adalah firman yang layak dipercayakan. Sudah diberitakan kepada kita. Oleh karena itu firman itu sudah diberitakan, maka firman itu adalah baik di mulut dan di hati. Baik keadaannya di mulut dan di hati kita. Dua kata ini adalah tidak bisa dipisahkan. Mulut dan hati adalah merupakan pengakuan iman. Mengaku percaya dengan mulut dan percaya di dalam hati. Ini adalah pengakuan iman yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Dan pengakuan iman ini adalah bukan hanya sekedar pengakuan lahiriah, tetapi pengakuan iman itu adalah harus disertai dengan sikap hati yang sungguh-sungguh dan menjadikan Kristus dan firman-Nya atas seluruh kehidupan kita. Yang sungguh-sungguh mengaku imannya, sungguh-sungguh percaya, berarti menjadikan firman Tuhan adalah atas seluruh kehidupan. Yesus harus menjadi Tuhan atas segala hal-hal rohani di dalam kehidupan. Yesus akan sebagai Tuhan atas seluruh kehidupannya, baik di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan,
atau dimanapun, maka Yesus harus dijadikan sebagai Tuhan yang dia percayai di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman ini juga disinggung tentang Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Inilah yang diberitakan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus pada saat itu ketika Yesus sudah naik ke surga. Mereka memberitakan bahwa Yesus yang mereka beritakan adalah Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah yang diberitakan dan itulah yang kita yakini dan kita percayai bahwa Yesus yang kita muliakan adalah Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dengan pemberitaan itu maka semakin banyak orang yang mengaku dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya semakin banyak orang yang diselamatkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa pengakuan iman ini adalah harus didasari dengan iman. Firman iman, yaitu pengakuan yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran karena iman itu dijelaskan oleh Paulus dalam khotbah ini, yang menerangkan bahwa kebenaran itu tidak jauh dan tidak mustahil, tetapi dekat dan mudah dicapai. Firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Maka dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka seharusnya mengakui Tuhan Yesus dengan hatinya dan dengan mulut, tidak dengan hati. Tuhan pun tidak berkenan kepadanya. Mengakui Yesus di dalam hidupnya, baik di dalam hatinya, baik di dalam mulutnya. Jadi Rasul Paulus tidak segan untuk berterus terang bahwa kegenapan hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus, dan bahwa keselamatan bagi bangsanya itu bergantung pada penerimaan mereka akan kasih karunia Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Yang artinya dalam konteks ini Rasul Paulus mengajak bangsanya, mengajak seluruh umat untuk menaruh iman kepada Yesus Kristus. Paulus di sini merangkai kata atau menyusun kata yang baik, yaitu hati dan mulut. Dengan hal ini, hati lebih dahulu mengakui kebenaran, kemudian disusul mulut yang mengetahui keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam konteks ini menyebutkan apa yang harus kita lakukan dengan mulut dan hati kita. Dalam konteks ini mencatat bahwa urutan ini, mulut dahulu baru hati, mencerminkan urutannya dalam Ulangan. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan 30 ayat 4, jadi artinya adalah istilah ini Tuhan pakai lebih dari 6.000 kali dalam sebuah ginta untuk menerjemahkan nama pribadi Tuhan Allah, yaitu Yahweh. Untuk mengalami keselamatan kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Yahweh, bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan Allah yang diilhamkan dalam seluruh perjanjian lama. Keselamatan di sini yang dimaksudkan adalah disamakan dengan pembenaran. Dalam teks ini, mengaku dengan mulut merupakan sebuah usaha, sebuah pekerjaan, tetapi pembenaran. Jikalau orang Israel atau kita mengaku Tuhan Yesus dengan mulut dan percaya kepadanya dalam hati, maka kita akan diselamatkan, akan dimampukan untuk menerima keselamatan. Maka Tuhan akan melumpuhkan dari kita murkanya yang terjadi pada saat ini,
atau sedang dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa berseru itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh yakin dari hati dan mulut. Berseru itu adalah berarti kita benar-benar menggantungkan iman kita hanya kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan adalah bukan hanya lewat mulut saja, tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya di hati dan percaya juga di mulut. Percaya kepada Tuhan atau percaya atau mengaku melalui mulut berarti kita memiliki usaha untuk benar-benar melakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kehidupan kita diselamatkan karena kita adalah termasuk orang yang berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan melalui mulut dan hati. Mengaku percaya dan juga di dalam hatinya juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengajari kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami sungguh-sungguh percaya lewat perkataan, lewat hati kami. Bahkan dalam seluruh kehidupan kami benar-benar percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.